Wa bermula tawakal itu antas tahkimah sekiranya menguatkan engkau. I'tiqadaka akan keyakinan engkau bilai dengan Allah Ta'ala. Fima dalam perkara wa'ada yang janji sama Allah. Yakni ta'taqidu mengiktikadkan engkau. Annama sesungguhnya perkara kuddiro yang ditakdirkan apa malaka bagimu. Itu saya silu, bakal datang, bakal sampai ilaika kepada mula mahalata, pasti. Kena itu kena titiknya itu gak jadi ragu. Kena itu gak bisa. Udah jalan dah? Jalan. Hah? Udah jalan. Udah jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi anwarihi wa asrihi fid darain. Yang keberapa sekarang? Halaman berapa? Mana tadi malam ya? Oh, ini dia. Disisakan besok ini, 2 lembar lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtarizu. Dan menjaga siapa orang yang salik an mujalasatihi daripada duduknya salik sohibas su'i akan orang yang memiliki sifat jelek. Liyak surah supaya cendek, supaya iya cendek lah. Bahasa Indonesianya apa itu ya, semuanya. Sapa salik wilayata syayatinil jinni akan menguasainya setan bangsa jin wal insi dan manusia. Angsohni qalbi dari serambi hatinya salik. Fayusabba maka dibersihkan sapa salik min lausi syaitanati dari kotoran syaitan. Maka seorang salik harus menjaga agar tidak duduk kepada orang-orang yang punya watak buruk, punya sifat jelek. Yang kapan kalau dia duduk dalam majelis itu yang muncul hanya menggunjing, hasud, namimah, membenci dan sebagainya. Jauhi dari majelis semacam ini. Agar apa? Agar kita nggak dikuasai oleh setan jin dan setan manusia. Karena kalau sudah duduk dalam saibus sau, setan bangsa manusia sudah ada. Maka di sana juga akan berperan setan bangsa jin untuk menggoda kita agar terjebak dalam larut dalam kemaksiatan. Wa ala kulli halin dan itu tetap atas tiap-tiap keadaan yakhtaru mele sabal as-salik mele sabal salik al-faqr akan kefakiran. Mengalahkan al-ghina daripada kaya. Maka seorang salik harus lebih memilih fakir daripada kaya. Lagi-lagi mengingatkan makna fakir itu bukan cuma fakir dalam bentuk
Harta yang dohir itu juga bisa makna secara dohir. Tapi yang penting hatimu harus muncul rasa bahwa engkau itu fakir indallah. Ya. Tapi jangan merasa fakir indanas. Karena kalau kau merasa fakir indanas menyebabkan kau tomak kepada makhluk. Berharap-harap kepada makhluk. Kau harus mustaghnin indanas. Harus merasa cukup. Sehingga kau nggak jadi orang yang tomak. Summa'lam, kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Kemudian ketahuilah annat tasawwufa, sesungguhnya tasawuf. Lahu ikut tetap bagi tasawuf khoslatani, ada dua khoslah. Ada dua pertingkah. Yang pertama al-istiqomatu, istiqomah ma'allahi beserta Allah. Yang kedua wasukunu anteng anil khalqi, daripada makhluk. Jadi tasawuf itu ada dua. Yang pertama istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua anteng daripada makhluk, tidak tomak. Gak berharap-harap daripada makhluk. Gak merendahkan diri di hadapan makhluk. Maka jangan sekali-sekali kau merasa fakir di hadapan makhluk. Fakir harta yang dimaksud di sini. Walaupun kau orang yang susah, jangan nampakkan susahmu di hadapan makhluk. Tampakkan kau itu bukan orang susah. Engkau tidak butuh kepada makhluk. Kau hanya butuh kepada Allah. Faman, maka bermula siapa orang itu istiqomah, istaf'ala, istiqomah. Itu fi'il punyamu ya? Hah? Fi'il. Istiqomah siapa man? Ma'allahi beserta Allah. Yang kitabnya kuning, kalau dia enggak fi'il dibuat fi'il ya. Azza maha mulia, wa jalla dan maha agung. Wa ahsana dan membaguskan siapa man khuluqahu akan akhlaknya. Bin nasi dengan manusia. Wa amala dan serawungan. Siapa man? Serawungan itu apa ya? Bergaul. Bercengkrama. Kalau bahasa Jawa serawungan. Bahasa Indonesianya itu apa namanya ya? Ya kalau ini namanya serawungan ini. Duduk bareng-barengnya serawungan. Siapa manu akan nas dalam serawungan, dalam bergaul bil hilmi dengan santun. Fahuwa, maka barang siapa yang istiqomah kepada Allah dan membaguskan akhlaknya pada waktu bergabung dengan orang-orang dia dengan santun, itu sufiun, orang yang sufi. Itu sufi. Sufi itu bukan orang yang pakai baju jelek, terus ditempel-tempel, atau mungkin baju yang sudah nggak layak, kemudian apa namanya lakonnya ya nguniku, itu belum tentu sufi. Sufi itu siapa? Sufi itu orang yang istiqomah kepada Allah, kemudian berakhlak yang baik kepada sesama. Akhlak yang baik kepada sesama. Wal istiqomah itu bermula istiqomah. Nah ini baru benar lafadznya. Sim. Itu ayaf dia sekiranya nebos sapeman. Punyamu ayaf dia apa yufda? Ayaf dia. Oh. Menebus haldon nafsi akan bagian dirinya. Fi amrillahi, bagian nafsunya. Di dalam perintahnya Allah Ta'ala. Wa husnul khuluqi, dan bagusnya akhlak. Ma'an nasi, beserta bersama manusia. Allah tahmila, sekiranya tidak menanggung siapa engkau anna seakan manusia ala muradi nafsi, ke atas keinginan nafsumu. Bal tahmilu, tetapi nanggung engkau nafsaka akan nafsumu ala muradim, atas keinginan manusia.
Malam yukhalifu selagi tidak bertentangan apa murad asyara akan syariat. Istiqomah itu engkau menjadikan tembusan yang ada dalam nafsumu, bagian-bagian nafsumu, engkau tebus untuk selalu mengikuti perintah Allah. Bin, jangan tidur dulu, Bin. Sampai sengeringi naik. Sampai matahari muncul. Dan membaguskan akhlak bersama manusia dengan tidak menjadikan orang itu harus mengikuti keinginanmu. Tetapi engkau yang mengikuti keinginan orang lain. Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Itu sufi. Jadi kau harus bisa menjadikan keinginan orang itu engkau ikuti. Bukan orang itu harus ikut keinginanmu. Itu namanya ego. Paham? Berat memang. Tapi semacam itu tasawuf itu. Bagaimana kau punya sifat ngalah, engkau ngikuti orang. Bang Bud, kawannya aku bang, punya Bang Rizal. Pas kali abang punya Bang Rizal nih, kok cocok kali, bareng yuk. Gitu. Pik, ayo Pik yuk. Kemana? Ini loh Pik, aku kayaknya pingin apa, keluar sebentar mau pangkas rambut. Wis cocok, aku pingin petuk Bang Muklis mau ngomong. Pas kali ini, ayo tak kawan yuk. Gitu. Ini tasawuf. Nyenengkan orang lain. Gitu. Bisa nggak kau gitu? Di saat kau punya duit 2.000, pas-pasan ini. Bang, ada duit bang, 2.000 bang. Oh ini pas ada 2.000 lebih nih, abang lagi nggak butuh. Nah, untukmu. Wah, itu tasawuf. Apa? 2.000? Kundulmu aku cuma 2.000 punya, kau minta. Itu belum tasawuf. Memang repot, tapi itulah tasawuf, itu sufi itu. Ya. Tapi jangan terus kau melanggar syariat. Bang Ri, bukakan gerbang Bang Ri, aku mau keluar. Pas kali abang buka gerbang, dah keluar aku. Cocok ini, jangan. Itu bukan tasawuf namanya itu. Kau namanya membuat orang belara-belara jadi melanggar peraturan yang ada. Ya. Makanya harus disertai dengan syariat. Bang, aku lapar loh bang, yuk motel bang yuk. Pas kali abang juga lapar, ayolah motel yuk. Nah itu nggak tasawuf. Jari-jari ya. Paham Ri? Nanti kau pula salah ngartikan, terus yang gitu-gitu ngartikan, wah, tasawuf itu kau ngikuti orang selagi tidak bertentangan dengan ma yukhalifu. Itu. Tapi kalau sudah bertentangan syariat, kau nasihati dengan baik. Ya, bil hikmati wal mu'izatil hasanah. Dengan hikmah dan nasihat yang bagus. Di Ramadan itu bulan berkah. Rohi fa'ampu rajulin. Loh ini kok Zidan nggak ada ini? Oh, nunggu deh. Bukdun kalau kata bang apa? Kalau kata Bang Zidan. Rohi fa'ampu rajulin, dia celaka. Ya, ketemu bulan Ramadan, dahabat Ramadan, tapi falam yufarula. Nggak diampuni, belum diampuni itu rogi pampuro julun deh, ayo wis. Jangan motel, nah begitu ya. Walaupun abang pernah motel kemarin tuh deh, tapi jangan contoh abang, nah gitu ya Rejari ya. Tapi Rejari mana pernah motel. Motel daun sering, tiap hari ya. Motel daun sering. Enggak, tahu motel daun? Enggak tahu. Daun kompotel cetek gitu kompotelnya. Summa innaka, kemudian sesungguhnya engkau itu sa'alta bertanya nih kepadaku, nih akan aku. Bertanya anil ubudiyati, daripada ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Wahia bermula ubudiyah itu salah satu asya, ada 3 perkara, ada 3 sesuatu. Ubudiyah itu ada 3. Jadi nggak sekedar nyembah Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, enggak. Itu bagian ubudiyah, tapi ubudiyah ada 3. Yang pertama apa? Ahaduha muhafadzatu amri syar'i, bermula salah satunya yang 3 itu menjaga perkara syariat. Yang pertama ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ngaji, baca Quran, ini ubudiyah. Yang kedua, Bud, ya ini ubudiyah juga, biar nggak ngantuk. Tutuk batuk nggak apa-apa, biar nggak ngantuk, gini-gini.
Ar-ridha'u bil qada, ridha dengan qada, wal qadar wa qismatillah, dan kismahnya Allah. Ini bagian ubudiyah, ridha dengan qadanya Allah. Mau kau dijadikan hidungmu pesek, hidungmu mancung, hitam, putih, endek, rambut kriwol, ya lele nggak nama kemana? Bangunin lagi, tarik. Tarik. Atau mungkin diuji dengan penyakit gatel-gatel, atau diuji dengan penyakit yang lain, ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Makanya dikatakan dalam hadits qudsi, man lam yarda alal qada'i fatlub rabban siwa'i. Yang enggak ridho dengan aku, cari tuan selain aku. Siapa? Fakhrud baina sama'i wal ar, keluar dari antara langit dan bumi, ku mau kemana? Semua ini punya Allah, kita mau kemana? Dikasih lanang, operasi ditugel biar jadi wedok. Banyak. Nggak ditugel, tapi dikasih balon walau malam. Ya, biar besar. Udah gitu malam minggu jalan, Bang Rasid, godain kami dong. Gitu. Ya Allah, kan ngeri ini. Birang-birang di terminal, Bang, sedap Bang, kadang gitu. Ya Bang Rasid ya. Bahaya. Seritu aja ya, dikasih lanang ya lanang. Kasih wedok ya wedok. Berapa banyak orang yang wedok jadi lanang. Ya, Bi masih teringat berapa tahun yang lalu terjadi ada orang kenalan dari Facebook nikah. Ya nggak ngerti bojonya wedok. Wedok nikah sama wedok, kan gitu. Istrinya nggak pernah disentuh. Merantau ke Malaysia, pulang-pulang hamil suaminya. Yang hamil suaminya. Baru ketahuan kalau suami ternyata wedok. Lah, unik sekarang ini. Unik. Makanya zaman canggih nih, hati-hati. Ya. Orang yang ceruk mangan ceruk, pedang laga pedang, hukumannya bahaya. Harus ada dikasih suara yang keras-kerasnya, kemudian dijatuhkan, dikepayai batu kerikil, batu-batu, baru tenggelam di bumi. Maksudnya apa? Musibah yang sangat besar. Ya, hati-hati. Makanya santri itu jangan ya laga rel, ya. Laga rel. Paham nggak? Pedang laga pedang ya apa jadi ya. Eneng ya. Masuklah ke tempat yang layak, disangkar yang layak. Halalkan dengan mahar dan ijab qabul. Itu. Paham gue jadi maksudnya? Iya. Tapi bukan berarti ijab qabul kok lanang sama tama ijab qabul, enggak juga, enggak boleh. Ya, kau nikah sama Pratama, jangan lama ya. Ada aja lanang sama lanang. Dan ridho dengan pembagian Allah, mau dikasih miskin, ini salam dari Allah, cinta dari Allah. Mau dikasih kaya, ini ujian dari Allah. Mau dikasih senang, ini ujian dari Allah. Semua itu dari Allah. Maka ridho. Paham tuh? Wasalisuha, bermulai yang ketiganya. Ubudiyah, apa yang ketiga? Ridho nafsika fitalabi ridho Allah Ta'ala. Otarku ridho in nafsika, meninggalkan ridho nafsumu, keinginan nafsumu untuk mencari ridhonya Allah. Tinggalkan kesenangan nafsumu. Hari ini kau maunya tidur, malas ngaji. Hah? Buang keinginanmu mau tidur itu. Cari ridha Allah. Manfaatkan untuk ibadah. Siang-siang Ramadan, pagi Ramadan. Cari ridha Allah. Ya. Cari ridha Allah. Kita sampai 27 Ramadan kalau pagi ngaji gini enak ya kan. Wah, mantap. Orang-orang pulang kita tinggal segini kan sedap. Tapi ada kawannya terus ya harus ya. Harus. Sampai 27 Ramadan ada kawan. Jadi kita sampai khatam kitab mafahim. Jadi 3 kitab kita khatamkan, mafahim, ayyuhal walad, nasuhul ibad. Alhamdulillah. Pulang 27 Ramadan. Bila perlu santri-santri 1 Syawal pulangnya. Sampai minta maaf sama kiai dulu baru pulang, begitu santri itu. Ayer itu nggak pernah pulang, raya di sini aja. Contoh ayer itu ya.
Belum ada yang kayak Ahyar. 6 Ramadan dia di sini terus. Wasa'alta dan bertanya engkau nih akan aku anit tawakuli daripada tawakal. Dalam suratnya beliau ada tanya tentang tawakal. Cuman kan nggak disebut banyak kemarin. Ya. Tentang tawakal. Wahwa bermula tawakal itu antas tahkimah sekiranya menguatkan engkau. I'tiqadaka akan keyakinan engkau bilai dengan Allah Ta'ala. Fima dalam perkara wa'ada yang janji sama Allah. Yakni tak takidu mengiktikadkan engkau. Annama sesungguhnya perkara kuddiro yang ditakdirkan apa malaka bagimu. Itu saya silu. Bakal datang, bakal sampai. Ilaika kepadamu la mahalata. Pasti. La mahala itu diartikan pasti gitu aja. Tidak ada tempat yang mawujud. Enggak ada. Mahal itu mawujud. Wa ini jetahada. Dan sekalipun bersungguh-sungguh siapa kuluman tiap-tiap orang. Fil alami di dalam alam. Jangan kau baca alimi. Itu ala sorfi atas menggunakannya man angka untukmu. Wama lam yuktab dan tidak ditulis apa. Anau sesungguhnya itu laka milikmu lah ya sila nggak bakal sampai ilaika kepadamu. Wa in sa'ada sekalipun nolongi akan kau sahabat jami'ul alami seluruh alam. Tawakal itu kau kuatkan keyakinanmu kepada Allah dengan apa yang telah dijanjikan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya engkau meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu pasti bakal sampai. Sekalipun seluruh alam ini berusaha untuk menolak, untuk mencegah. Kalau hari ini Raja Ari ditakdirkan Allah mati. Kemudian dewa membawa pengawal 100 orang. Di depan 30, samping 30, belakang 30. Samping sana 30, 120 orang dikawal. Biar nggak diserang. Tapi takdir Allah hari ini dia mati, pasti mati. Kalau takdirnya Rejari hari ini mau jadi orang kaya, meski orang-orang berusaha, mau misalnya, aku harus nyegat Rejari biar miskin. Tetap takdir Allah yang menang. Gak ada yang bisa menghalangi takdirnya Allah. Putar dulu, Bang Imam kemanasan kasihan. Putar. Bagi-bagi kipasnya. Biar dapat Bang Imam itu. Begitu juga sesuatu yang tidak dicatat untukmu. Sekalipun orang-orang seluruh alam menolongmu untuk mendapatkan sesuatu itu bakal nggak bisa terjadi. Nggak mungkin wujud. Paham kira-kira? Itu tawa. Maka udah kau tawakal. Yang penting kau ikhtiar. Lebih kalau gitu nggak perlu kerja. Salah. Kerjamu itu adalah asbab sebagai bentuk ibadah. Allah jadikan asbab itu supaya kau dapat sawab. Supaya dapat pahala. Kalau hari ini rezekimu 100.000, maupun dihalangi orang kayak manapun tetap 100.000. Tapi harus dengan asbab. Untuk mendapatkan yang sudah Allah takdirkan sama engkau. Dan asbabmu itu diganjar. Ikhtiarmu itu dijadikan pahala. Kalaupun ternyata nggak wujud, kau nggak dapat rezeki dari usahamu. Padahal menjada wajada, kau sudah kerja tapi nggak dapat rezeki dengan harapanmu. Tetap kau dapat kebaikan daripada usahamu berupa pahala. Dan kelak kau dapat kebaikan juga di akhirat. Maka jangan tinggalkan usahamu, gong. Jangan kau maknai tauhid, kau salah kaprah, gong. Ngapain aku berobat sakit? Kalau Allah udah sembuh. Wis, nggak usah berobat. Salah. Tetap kau berobat. Itu sebagai sarana, wasilah, ikhtiar. Karena mencari sembuh itu dihukumi ibadah. Ya. Menerima sakit kismatullah itu ridho ibadah. Usaha mencari sembuh juga ibadah. Berarti hidup ini ibadah terus kalau ngerti. Ibadah terus enak. Maka kalau udah ngerti ilmu enak.
Mencari jodoh itu ibadah Bang Rasid. Ya kan? Tiba-tiba belum dapat jodoh, ya mencarimu sampai dapat tuh ibadah terus. Maka semakin tua kau menikah, semakin banyak ibadahmu, nggak dapat jodoh terus gitu. Nah, dapat jodoh cepat, ya ibadah juga. Nikah itu ibadah. Makanya cepat-cepat Bang Rasid ya. Udah 32 belum Bang Rasid? Belum? Berapa? 34? Ya, jadi semua itu ibadah. Wasal tak bertanya engkau ni akan aku anil ikhlas daripada ikhlas. Wahwa bermula ikhlas itu antakuna sekiranya ada. Apa amaluka amalmu kullaha. Kulluha amalu. Kulluha semuanya amal lillahi karena Allah Ta'ala. Walayar tahu dan tidak merasa enak apa kolbuka hatimu bimaha midinasi dengan pujian manusia walatubali. Dan tidak peduli engkau bimadammatihim dengan celaan manusia. Ikhlas itu apa? Engkau beramal karena mengharap Allah dan tidak merasa senang dipuji orang serta tidak sedih dicela orang. Mau dipuji, mau diejek, mau dicela no problem. Ya kau mau sok alim, sok paten, besarung, enggak peduli. Alah, sok rajin baca Quran, no problem. Mau kau dicela, mau kau dipuji, wih, ganteng kalian itu, udah ganteng, solih, pinter. Enggak pengaruh sama kau, itu namanya ikhlas. Tapi kalau dipuji, tamai, sama dulu, lain sudah. Etam yang. Matamu berat kali Etam, udah gini-gini kau. Kau paksa. Oke, pas. Bukan karena kepaksa gini-gini kan. Karena kipas itu ya. Kayak Agung itu kan udah dipaksakan ya. Sampai merah padam matanya. Sakit mata apa ngantuk Agung? Siapa lagi ya? Habib Maulana? Habib Maulana? Enggak, Abu Husain. Oh, Abin biasa lah. Kalau Abin kita nggak terkejut gitu. Bin, Re, kau di sini biar Abin nampak deh. Kalau Abin nggak begitu terkejut. Dia memang ibadahnya itu tidur. Tuh, siapa tahu dia punya makom jadi wali ya. Ya, Bin ya. Orang dia tidur aja ngajinya enak, apalagi nggak tidur, masya Allah. Tidur aja dia udah hafal kitab Ayyuhal Walad, apalagi nggak tidur. Minhaj itu hafal deh kalau nggak tidur dia. Ya Bin. Wasa'altah. Wa'lam ketahuilah. Anna riya'a sesungguhnya riya'. Itu ya tawaladu lahir min ta'zimil khalqi daripada mengagungkannya makhluk. Riya itu muncul sebab kau dipuji-puji orang. Wih budi ya Allah. Oh, winter, ganteng, rewajin, gak banyak tingkah. Masya Allah. Wes. Menyebabkan kau jadi riya. Makanya kalau ada yang muji kau lempar pakai pasir. Lempar pakai apa? Pasir. Jangan senang dipuji. Wa ilaju bermula ilajnya, obatnya. Antara sekiranya melihat engkau akan makhluk musakharina yang dihinakan tahtal kudrati di bawah kekuasaan Allah. Tahsabu menyangka engkau akan makhluk itu kal jamadati seperti jamadat. Kau nengok makhluk ini seperti jamadat aja lah. Jadi nggak ada pengaruh sama dirimu. Ini namanya jamadat, no jamadat. Pohon, gunung, batu. Ya, dia kan nggak punya peran. Masa kok dipuji batu, kok bangga sama batu? Tiba-tiba ada kayu ngomong, Bin gantengnya. Ya, yang ada kok lari takut malahan. Ya kan Bin? Kalau kau di kuburan tiba-tiba patok kuburan ngomong ke mana Bin? Bin, anak ganteng, guys. Ya, kayak gitu aja caranya. Fi adami kudrati isolir rohati, di dalam tidak adanya mampu menyampaikan keenaan. Wal masyakoti dan keberatan, keangelan.
Jamadat itu nggak bisa membuat engkau enak dan membuat engkau sulit. Yang bisa membuat kita enak sulit cuma Allah. Jadi ngapain? Litakhlusa supaya bersih siapa engkau min mura'atihim daripada mura'anya makhluk. Wa mata tahsibu riak jadi mura'ah itu. Dan kapan menyangka engkau akan makhluk dawil qudrati memiliki kemampuan wa iradatin dan keinginan lam yab'uda tidak jauh angka dari engkau apa riya. Tapi kalau engkau menyangka manusia punya kemampuan di dalam kekuasaan dan dalam keinginan, wah engkau bakal punya riya. Ya gini, manusia nggak punya kemampuan. Mau kau dipuji kenapa rupanya? Kau bisa apa rupanya? Apa kalau aku dipuji kau bisa buat aku ganteng? Gitu. Mau kau hina kenapa? Mau kau hina aku gini apa kira-kira? Dengan hinaanmu terus aku jadi hina? Enggak. Yang menghinakan aku, yang meninggikan aku Allah. Jadi mau kau apain pun kenapa rupanya? Begitu. Karena manusia nggak bisa mendatangkan isolir rohawal masako. Apa maksudnya kan? Itu. Jadi harus muncul dalam hatimu. Ini ngaji inti tasawuf masalahnya. Ayuhal walad, hei anakku. Wal baki bermulai yang sisa min masailika dari pertanyaanmu. Ba'dua sebagian masail itu masturun sudah dicatat. Itu masturun ditulis fi musonafati dalam karanganku. Fatlub, maka nyari langkau akan musonafati sama nata di sana. Wa kitabatu ba'dia bermula nulis sebagiannya masail itu haramun. Haram, nggak boleh dibuka-buka secara gamblang. I'mal, amalkanlah anta ya engkau. Bima dengan perkara ta'lamu yang ngerti engkau yang kasih supaya terbuka laka bagi engkau malam ta'lam yang tidak ngerti sama engkau. Apa-apa yang tidak ngerti sama engkau. Amalkan apa yang kau tahu. Supaya terbuka sehingga kau ngerti apa yang kau gak ngerti. Ayuhal walad, nah, anak. Ba'dal yaumi setelah hari ini. Latas al, jangan bertanya engkau ini akan aku. Makan apa-apa askala yang lebih sulit alai kata engkau. Illa bilisanil jinan. Kecuali dengan lisan hati. Liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Ta'ala. Walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim. Lakana khairal lahum. Walau annahum dan sekiranya sesungguhnya kaum itu sabaru sabar sama kaum. Hatta takhruju sehingga keluar sama engkau ya Muhammad ilaihim kepada kaum. Lakana pasti ada. Itu khair lebih baik lahum daripada kaum. Tapi gak sabar kaum-kaum itu. Gak sabar. Akhirnya ya tersesat. Waqbal dan terimalah engkau nasihat al-Khadiri akan nasihatnya Nabi Khidir. Terima nasihatnya Khidir, mam. Adikmu itu waktu nasihati kau terima, mam. Ya. Magumnya adikmu beda si Khidir itu. Dipasangin tutuk-tutuk ke dinding biar bisa hidup itu magomnya. Ya, ya mam. Waqbal nasihat al-Khadir alaihissalam hina qala tatkala berkata sama Nabi Khidir. Fala tas'al maka jangan bertanya engkau ini akan aku an syai'in dari sesuatu. Hatta uhdisa sehingga menceritakan aku laka kepada engkau minhu dari syai' dzikran halnya mengingatkan. Ini kan dalam Quran tuh ya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Wala tasta'jil hatta tablugha awanahu yukshafu laka wa tara. Oh bukan itu ya. Itu bukan ayat. Wala tastajil dan jangan terburu-buru engkau. Hatta tublugha sehingga sampai apa awanahu macam-macamnya. Apa ini? Itu yuksapu dibuka laka bagi engkau wa tara dan melihat engkau akan awan. Mah aja syai'. Sa'urikum ayati falatas ta'jilun. Sa'uri bakal memberikan tahu aku kumakan kau Musa. Oh Allah ya. Sa'aru Allah kumakan kamu. Ayati akan tanda kekuasaanku. Falatas ta'jilun. Maka jangan tergesa-gesa engkau.
Fala tas'al, maka jangan bertanya engkau. Ni akan aku qoblal waktu, sebelum waktu. Watayakon, dan yakinlah engkau anaka, sesungguhnya engkau itu latasilu, enggak sampai engkau illa bisairi, kecuali dengan melakukan perjalanan. Liqo'i ta'ala awalam yasiru fil ardi fayangduru. Apakah tidak berjalan kamu semua fil ardi, di bumi, fayangduru, maka bakal melihat kamu semua. Lakonia nanti kau bakal ngerti. Wes lakonia ya. Jangan tanya dulu, lakoni dulu, nanti kau bakal ngerti. Lihat. Lakoni dan lihat, lele dimakan sama dia. Pandi dia. Mau jadi fotografer dia. Ayuhal walad, ya anakku. Nah, gitu. Billahi, demi Allah, intasir, jika berjalan sama engkau, taro, melihat engkau al-ajaib, akan yang ajaib. Jika engkau berjalan, engkau akan melihat keajaiban-keajaiban. Fi kulli mangzilin, di tiap-tiap tempat. Wabdul, dan serahkanlah ruhaka, akan ruhmu. Fa inna ra'sa hadal amri, maka sesungguhnya pokok ini perkara itu bazlur ruhi, menyerahkan ruh. Kama, seperti perkara qala, berkata Sabadunun al-Misri rahimahullah ta'ala li ahadi talamidati, kepada salah satu muridnya. Apa kata beliau? Dunun al-Misri, in qadarta, jika mampu engkau ala bazlir ruhi, atas menyerahkan ruh, fata'ala, maka kemari engkau. Wa illa, jika tidak mampu, fala tastagil, maka jangan sibuk engkau biturohati sufiyati, dengan apa semalam itu, kebatilan, dengan yang membatalkan orang-orang sufi. Dengan yang membatalkan orang-orang sufi. Ayuhal walad, enak. Ini sesungguhnya aku itu ansohum, berikan nasihat aku akan engkau. Bisa maniyati asya'a, dengan 8 sesuatu. Iqbal, terimalah, ha akan 8. Mini dari kuli alayakuna, supaya tidak ada apa ilmumu itu khosman, jadi musuh alaika, atas engkau yaumul kiamat, hari kiamat. Nah, aku kasih engkau 8 nasihat, terima ini, agar ilmumu kelak nggak jadi musuh sama kau di akhirat. Takmal, amalkan mina dari 8, arbaatan yang 4. Watada'u, dan ninggalkan kau mina dari yang 8, arbaatan yang 4. Dari 8 ini 4 kau amalkan, 4 kau tinggalkan. Nah, kata siapa? Imam Al-Ghazali. Kepada siapa? Pada muridnya. Fa'ahaduha, maka bermula salah satunya. 8 itu alla tunadhiro, sekiranya tidak berdebat engkau. Ahadan, akan seseorang, fi mas'alatin, dalam masalah. Akan perkara istata'ta, yang mampu sama engkau. Li'anna fiya, karena sesungguhnya di dalam debat itu afatin kasirotin. Afatin kasirotan. Li'anna fiya, isimnya inna itu ya. Afatin kasirotan. Ada bahaya yang banyak. Faismua, bermula isimnya, dosanya itu akbaru minafiyah, daripada nafi'nya. Ismun, dan naf'unya lebih besar ismunnya. Dalam perdebatan, walaupun kau benar dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jangan kau gambar buku kitabmu Ben. Izhiya, karena bermula debat itu membau kuli khulukin, sumber tiap-tiap akhlak damimin yang tercela. Seperti apa? Karya, seperti dia. Wal hasad, wal hasadi, wal kibri, sombong, wal hikdi, unek-unek, wal adawati, permusuhan, wal mubahati, bangga-banggaan, wal gharia. Karena dalam debat kalau menang kau ya benci, musuhi. Kalau kau kalah kau benci, kemudian kau hasud, unek-unek, jadi musuh.
Kalau menang, kau riak, kau bangga, merasa hebat, sombong, mudaratnya besar. Naam ya. Lau waqa jika terjadi apa masalah bainaka wa baina saksin, antaramu dan antara seseorang, au qaumin atau kaum, wa kanat apa iradatuka keinginanmu, dan ada apa keinginanmu via dalam masalah. Itu ayat haru untuk menampakkan al-haqqu yang hak. Menampakkan al-haqqu yang hak. Punyamu hak apa? Haqqu apa haqqu? Hah? Apa al-haqqu hak berarti? Ayat harus sekiranya jelas apa al-haqqu hak. Bukan yuzhiro ya. Kalau yuzhiro haqqu, ayat harus sekiranya jelas apa al-haqqu hak. Iya, kalau terjadi dalam sebuah masalah antara engkau sama kaum, atau seorang ada sebuah masalah yang memang keinginanmu untuk menampakkan hak. Kalau enggak kau tunjukkan, bahaya nih, orang banyak tersesat. Kau ingin menampakkan yang hak di hadapan orang-orang lain, maka fala yadi'a, jangan menyia-nyiakan. Jaza boleh apa al-bahsu membahas, lakin litil kal iradati alamatani. Tetapi dengan untuk itu keinginan ada dua alamat. Tapi ada dua alamat. Kalau kau mengingatkan orang atau menampakkan yang hak biar nggak bahaya kepada orang lain, harus ada dua yang kau ikuti. Misalnya apa yang dua ini? Ihdauma bermula salah satunya dua. Itu alatu fariko sekiranya tidak membedakan kau baina ayang kasifah. Antara sekiranya terbuka al-haqqo akayang hak ala lisan nikah. Atas lisanmu au ala lisan ghairika. Sekiranya kau nggak membedakan yang hak itu terbuka dari lisan siapa. Kalau dari lisan kawan debatmu ya kau terima. Oh ini yang hak. Kalau dari lisanmu ya kau jangan bangga. Jadi bukan ego-egoan. Wasaniyatu yang kedua. Ayakuna sekiranya ada apal basum bahas itu fil khola'i di tempat yang sepi. Jangan dirame-rame. Tujuannya menjatuhkan. Kecuali perkara itu memang harus banyak orang tahu. Karena banyak orang yang tersesat. Tujuanmu itu bukan untuk menghibah, bukan untuk menggunjing. Tapi menampakkan kebenaran biar nggak banyak orang-orang tambah tersesat. Kalau kau sepi-sepian menampakkan yang hak, akhirnya yang orang lain nggak tahu ya percuma. Bahaya. Kecuali orang tersebut kau panggil, kau nasihati dan dia mau berubah, dia menyampaikan. Tidak masalah. Fil khola'i ahabba lebih disuka ilaika kepada engkau min ayakuna daripada sekiranya ada itu fil mala'i di tempat rame. Sekiranya membahas di tempat yang sepi itu lebih engkau senangi daripada membahas di tempat yang umum. Wasma, dengarkanlah. Ani sesungguhnya aku itu azkuru, mengingatkan aku laka kepadamu hahuna di sini. Faidatan akan faidah. Wa'lam maka ketahuilah anna su'ala sesungguhnya soal. Anil muskilati dari perkara yang muskil itu ardul maradil qalbi. Nampaknya penyakit hati ilat tabibi, menampakkannya penyakit hati kepada dokter. Wal jawabu bermula jawab lahu kepada menampakkannya ini itu sya'in usaha li islahi maradi untuk membaguskan sakitnya kolbun. Wa'lam annal jahilina al marda kulubum wal ulama atiba wallahu a'lam bisawab. Sudah Isra, boleh istirahat. Nanti jam-jam. Udah matiin? Jam-jam. Simpan, bagikan. Ada baca simpan, bagikan.